warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nice to meet you. Terima kasih sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini aku ingin melanjutkan sharingku yang kemarin ya. Di video sebelumnya kan aku sharing tentang program hamil yang sudah aku jalani. Nah, sekarang adalah tahapan di TM3 dan kenapa aku memutuskan untuk melahirkan secara sesar seperti itu. Dan ini salah satu review Hans review dari aku tentang gimana sih rasanya melahirkan secara sesar. Oh ya mam, sebelumnya jangan lupa klik like dan subscribe video ini ya. Terima kasih. Kehamilan TM3 ku itu lebih pada menyiapkan diri untuk proses persalinan. Jadi aku sudah memutuskan untuk melahirkan secara sesar karena pertimbangan satu, lebih ke bayi ya, bayiku kan kembar, karena aku takut aja gitu melahirkan kalau sudah diusahakan ingin melahirkan normal tapi akhirnya harus masuk ruang operasi gitu. Jadi ya udah aku langsung memilih operasi. Yang kedua karena memang sebelumnya posisi salah satu bayinya itu lintang. Jadi kadang lintang, kadang juga sungsang. Jadi ya udahlah aku lebih pro ke SC. Yang ketiga, aku ingin melahirkan secara happy. Happy di sini maksudnya bukan berarti kalau aku melahirkan secara normal aku nggak happy, nggak ya mam. Tapi gini, kan bayiku itu kembar. Bayanganku ini adalah ketakutanku kalau aku melahirkan secara sesar. Maksudnya melahirkan secara normal. Misalnya bayi satu udah keluar, tapi bayi satunya lagi belum lahir dan harus dilahirkan secara sesar. Nah, akhirnya kan ribet 2 kali. Nah, itu aku takut aja menimbulkan trauma bagi aku yang berdampak pada pasca persalinannya atau terjadi stres pasca persalinan. Yang dampaknya lagi, kalau sudah ibu mengalami stres pasca persalinan, dia tidak akan maksimal dalam merawat babynya. Nah, itu yang aku hindari atau aku berusaha untuk meminimalisir lah terjadinya hal-hal seperti itu. Karena aku kan inginnya tuh setelah melahirkan ya aku happy, bisa merawat baby-babyku ini sendiri kayak gitu. Jadi dari TM3 itu aku sudah mulai sharing, aku udah mulai tanya sama dokter, aku sharing sama temanku yang alhamdulillah ada temanku yang waktu itu bisa aku minta tolong. Aku makasih banget sama Mbak Eli ya, dia kebetulan petugas di ruang OK di rumah sakit yang aku pilih untuk melahirkan. Jadi karena saat itu pandemi, aku kan takut kamar-kamar di rumah sakit itu full. Aku juga minta tolong Mbak Eli, aku booking kamar untuk melahirkan di tanggal yang sudah ditentukan. Aku request berbagai obat-obatan, pokoknya gimana caranya biar nggak kerasa nyeri, terutama setelah obat anestesinya hilang. Kayak gitu sih, pokok aku minta yang terbaik aja lah intinya. Namanya juga usaha ya, biar nggak terjadi trauma gitu kan. Ya alhamdulillah sih banyak dibantu juga sama Mbak Eli waktu itu dan bisa tercipta persalinan yang aku mau. Hamil kembar itu bisa melahirkan normal nggak sih? Bisa ya, Mam. Hamil kembar itu bisa melahirkan secara normal jika kondisinya memungkinkan. Kondisi memungkinkan di sini misal posisi babynya itu kepala-kepala. Jadi keduanya itu kepala-kepala. Dan kondisi ibunya juga memungkinkan dari kesehatan dan lain-lainnya, serta faktor-faktor lain yang juga menunjang proses persalinan nanti, seperti plasentanya gimana, posisi plasentanya, nutupi jalan lahir atau enggak, kayak gitu-gitu sih. Jadi nanti dokter itu akan memutuskan si ibu bisa melahirkan normal atau harus langsung sesar, kayak gitu. Walaupun biasanya ya kebanyakan itu melahirkan secara sesar, tapi ada juga loh kasus yang ibunya akhirnya melahirkan
Yang satu itu normal, yang satu sesar, karena mungkin terjadi gawat darurat pada proses kelahiran bayinya. Yang kedua itu bisa saja terjadi persalinan kombinasi, yaitu normal dan persalinan sesar. Gimana rasanya melahirkan secara sesar? Oke, persalinan secara sesar yang aku rasain kemarin, ini Hanas review ya dari aku. Sejujurnya tidak semenakutkan seperti yang aku lihat saat aku mahasiswa. Beneran, persalinan kemarin itu bikin aku happy karena memang itu yang aku harapkan, karena terjadi sesuai dengan yang aku mau gitu. Jadi kan aku disuruh memilih tanggal antara tanggal 20 atau tanggal 22 saat itu. Nah, aku memilih melahirkan tanggal 20 Maret. Tanggal 19 aku udah ke UGD bawa surat yang dikasih oleh dokter Yo. Kemudian kan jadwal operasiku itu masih jam 7 pagi. Nah, jadi dari jam 12 malam itu aku sudah disuruh puasa. Paginya selesai mandi dan sholat subuh, aku baru dipasang infus dan di kateter. Setelah itu, karena hari itu ada jadwal operasi lain, akhirnya jadwal operasiku tuh mundur 1 jam. Jadi jam 8 aku baru masuk ke ruang operasi. Itu bener-bener tegang banget, kayak deg-degan, apalagi di dalam ruangannya tuh kan dingin banget, jadi kayak tambah tegang aja gitu. Setelah disuntik anestesi, rasanya tuh nggak sesakit yang aku bayangkan ya. Alhamdulillah bisa melewati itu. Kayak aku sudah nggak bisa merasakan bagian badanku ke bawah, ini dari perut ke bawah aku udah nggak bisa merasakan. Dan aku tuh sebenarnya sadar tapi kayak ngantuk bawaannya, kayak pengen tidur tapi nggak bisa tidur. Tapi aku sadar itu, kayak ketika dokter ngomong itu maksudnya perawat di sekitar tuh ngomong itu bayi satu ya gitu, udah dibawa keluar gitu, nggak bisa di sini karena dingin. Udah, kemudian itu bayi 2 gitu. Aku sadar ketika anak bayiku nih nangis dibawa keluar oleh petugasnya gitu, aku sadar. Dan saat itu yang aku rasain cuma tanganku gemeteran aja sama ngantuk tapi nggak bisa tidur gitu. Jadi aku masih sadar sebenarnya. Selesai operasi itu jam 9 jam 8.45 kurang lebih. Pokok belum jam 9 aku udah selesai. Aku keluar dari ruang OK dan langsung dipindah ke ruang observasi. Nah, di sana aku masih tetap merasakan tanganku kanan kiri ini gemetar. Aku tanya sama dokter anestesinya, itu ternyata efek dari anestesinya gitu kata dokter. Tapi aku nggak merasakan ada keluhan lainnya. Tapi setelah anestesinya itu hilang, ya alhamdulillah aku nggak merasakan sakit seperti yang beberapa orang ceritakan. Katanya kan kalau selesai melahirkan secara sesar itu setelah anestesinya hilang itu rasanya sakit gitu kan. Alhamdulillah aku nggak merasakan itu. Nah, sebelum anestesinya efek dari anestesinya itu hilang kan udah dikasih obat dulu lewat infus untuk anti nyerinya. Dan ada satu obat juga, itu modelnya kayak salon pas tapi versi panjang gini. Itu juga diresepin sama dokter kandunganku, dan itu udah ditempel di bagian paha atas. Katanya sih itu juga untuk anti nyerinya. Ya alhamdulillah aku nggak merasakan nyeri setelah efek dari anestesinya itu hilang. Jadi setelah kurang lebih 1,5 jam aku tuh sudah bisa merasakan kakiku lagi. Jadi udah mulai bisa gerak, coba gerak kanan, miring kanan atau miring kiri kayak gitu, udah mulai bisa. Udah mulai dibantu nih ganti baju sama mbak-mbak perawatnya. Yang aku rasain saat itu hanya satu, jujur hanya satu, yaitu lapar. Aku kan puasa dari jam 12 malam ya, jadi kayak gak tahu, kayaknya lapar aja sampai aku tuh muntah.
muntah, tapi karena memang perut kondisinya kosong ya karena puasa, jadi muntah itu yang keluar hanya cairannya kayak air aja sih, itu warnanya kuning. Dan menurut dokter Wira saat itu, dokter anestesinya, itu karena diduga aku tuh punya emah ya, walaupun aku sendiri juga nggak menyadari aku punya emah atau gimana. Tapi setelah muntah itu aku coba minta air, alhamdulillah dikasih air, itu aku lega banget ya. Itu sih yang aku rasain, cuma satu, lapar, nggak ada rasa nyeri yang aku rasain setelah efek anestesinya itu hilang. Mungkin karena sudah dikasih analgesik lewat infus juga sama yang obat anti nyerinya itu sih. Pokoknya sekitar jam 1-an aku udah dipindah ke ruangan, jadi sore setelah asar itu aku sudah bisa ketemu sama babyku. Mereka udah mandi, mereka udah dibawa ke kamarku untuk rawat gabung sama aku sama suami gitu. Dan kalau habis melahirkan secara sesar itu kan nggak boleh gerak dulu, maksudnya ya udah kayak tiduran aja, tapi ya boleh sih miring kanan miring kiri tuh boleh, tapi masih belum boleh duduk dulu, jadi memang harus rebahan dulu sampai besok paginya. Nah, aku juga nggak bisa ke kamar mandi kan masih di kateter juga sih, jadi aman-aman aja. Besoknya setelah kateterku dilepas, nah aku tuh udah diperbolehkan untuk coba jalan. Tapi kan sebelumnya itu bertahap ya, kayak kita bangun dulu, duduk dulu, kerasa pusing atau enggak. Kalau enggak, mulai nih kakinya diturunin, kayak duduk di pinggir, di tepi tempat tidur gitu loh. Duduk di tepi tempat tidur, kalau aman berarti bisa nyoba berdiri perlahan-lahan, kemudian belajar jalan kayak gitu kan, biasanya seperti itu sih. Tapi karena pagi itu kan kateterku udah dicopot dan nggak lama itu aku kebelet pipis ya. Aku inget banget itu, aku kebelet pipis dan aku takut kalau takut nggak nutut gitu kan. Aku turun dari tempat tidur dan aku langsung setengah lari ke kamar mandi. Itu aku nyampe kamar mandi selesai pipis mau keluar itu rasanya kayak agak sempoyongan gitu loh, dan langsung dibantu sama suami, langsung duduk sebentar udah mendingan. Jadi itu sih kesalahanku ya, emang udah nggak tahan juga ya, jadi kayak langsung setengah lari ke kamar mandi karena udah nggak tahan ya, akhirnya agak sempoyongan tapi nggak sampai pingsan, lebih tepatnya hampir pingsan. Setelah itu ya aku mulai adaptasi jalan-jalan kecil-kecil, alhamdulillah sih nggak ada keluhan. Sampai di jadwal disuruh pulang sama dokter itu nggak ada keluhan sama sekali dengan nyeri, nggak ada keluhan sakit di bagian luka jahitan, juga aman. Aku juga setelah lepas kateter juga mandi ya kayak biasanya, ya nggak apa-apa sih, yang penting kan nggak sampai kena. Tapi kan sebelum pulang juga udah dikasih yang waterproof, jadi kan aman-aman aja walaupun kita mandi. Kan nggak mungkin ya setelah melahirkan tuh nggak mandi, pasti nggak enak banget dong. Jadi itu review singkat aku setelah melahirkan secara sesar. Jadi ternyata nggak seserem yang aku bayangkan. Tapi gini ya Mam, yang perlu aku tekankan, mungkin ada yang merasakan aku loh kemarin melahirkan sakit ini, maksudnya setelah obat anestesi itu sih yang sering dikeluhkan oleh para ibu itu kan, setelah anestesinya hilang itu kan rasanya nyeri gitu. Mungkin setiap rumah sakit itu punya prosedur yang berbeda, jadi kita nggak bisa samain antara rumah sakit A dan rumah sakit B. Bisa saja dengan kelas yang sama antara rumah sakit A dan rumah sakit B, tapi kan mereka punya prosedur yang berbeda dan kemungkinan obat juga berbeda. Jadi kenapa sakit ya, mungkin dari itu yang menyebabkan masih ada yang merasa sakit atau gimana-gimana. Karena aku sejujurnya memang sudah menyiapkan proses persalinanku, aku minta tolong sama temanku yang di ruang OK itu
gimana caranya aku meminimalisir adanya nyeri, yang sekiranya aku happy, yang sekiranya aku nggak merasakan sakit. Aku sampai request benangnya, semuanya dah, pokoknya aku minta tolong sama dia untuk digantikan yang ya sekiranya yang terbaik, yang sekiranya bagus gitulah. Karena memang aku inginnya setelah selesai melahirkan ini aku benar-benar bisa merawat babyku. Ya alhamdulillah, ketika sudah dibolehkan pulang ke rumah, aku bisa merawat babyku sendiri gitu kan mereka masih harus perawatan tali pusatnya dan lain-lain. Itu aku kepengen gitu merasakan merawat babyku sendiri, gak hanya merawat baby orang sebelumnya ya, waktu masih di kebidanan gitu. Ya alhamdulillah itu semua tercapai sesuai dengan yang sudah aku rencanakan, yang sesuai dengan yang aku setting. Yang ingin aku garis bawahi adalah jangan pernah berkecil hati ketika harus melahirkan secara sesar. Sebenarnya melahirkan secara sesar ataupun pervaginam atau persalinan normal gitu ya, itu sama aja resikonya, sama-sama mempertaruhkan nyawa seorang ibu ataupun babynya gitu. Jadi sama-sama memiliki resikonya masing-masing. Jadi nggak usah dengerin omongan orang yang bilang kalau belum jadi wanita sesungguhnya, belum jadi ibu kalau belum melahirkan secara pervaginam ataupun persalinan normal gitu. Sejujurnya aku nggak pikiranku tuh nggak nyampe gitu konsepnya wanita sesungguhnya ataupun belum jadi ibu diukur hanya melalui persalinan. Itu bener-bener aku nggak nyampe sih pikiran ke sana. Jadi misalkan kalian sudah mempersiapkan diri untuk melahirkan secara normal, tapi ternyata ada faktor lain yang mengharuskan kalian untuk segera melahirkan secara sesar. Karena orang hamil ataupun proses melahirkan itu penuh dengan surprise. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Entah itu kala dua memanjang atau ada penyulit lain saat proses persalinan ataupun saat hamil sekalipun yang mengharuskan harus melahirkan tidak secara pervaginam. Jadi dinikmatin aja, siapkan mental kalian, siapkan diri, mau persalinan pervaginam ataupun persalinan sesar, itu kalian harus siap. Gitu ya mam, sharingku kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau mau sharing hal lain, kalian bisa komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video. Bye.